Jadi sayang teman-teman kalau seandainya memang bergerak di kopi, tertarik, ya unggulkanlah kopi yang dari Papua gitu. Banyak teman-teman di Jakarta pun juga senang kalau ada kopi Papua. Karena uniknya kopi itu adalah tanaman yang tidak langsung bisa dijual. Apalagi tadi kan ada processing, ada penyembuhan segala macam. Petani biasanya beralih karena apa? Karena dia ingin cepat hasilnya. Misalnya diganti dengan durian, rambutan, hasil tani yang langsung bisa dijual. Kalau rambutan kan langsung, durian misalnya kan hasilnya langsung dijual, nggak perlu difermentasi, dijemur segala macam. Jadi memang kalau kopi itu uniquely-nya memang harus ada proses. Yaitu Bapak Ari Yuliarso. Tepuk tangan dulu. Mari kita sambut Bapak Yuliarso. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya. Saya berbahagia sekali hari ini bisa berdiri di sini di antara teman-teman semuanya, terutama anak-anak muda, mahasiswa dari Papua. Tapi menjadi pengalaman pertama saya memberikan sharing session lah ya, kita lebih tepatnya ya. Jadi berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Bagaimana saya mengenalkan dunia kopi. Mengenal dunia kopi sehingga sampai pada titik ini di mana kita sudah mulai membuka usaha kopi. Tapi sebelum kita memulai, sebelum pengenalan, saya ingin, karena ini udah mulai siang ya, ngantuk kali ya. Mungkin tadi Bang Nando udah curi start, udah minta pesan apa? Espresso. Tadi saya sedikit, kenapa nggak pakai air? Dia bilang, nanti jadi americano, berarti tahu. Paling tidak udah tahu. Oke, saya akan memberikan kuis. Nah, hadiahnya ada nanti ya. Oke, tapi buat peserta ya, panitia belum. Oke, pertanyaannya mudah. Sekaligus saya ingin tahu juga seberapa jauh pengenalan teman-teman semuanya terhadap kopi. Pertanyaannya gampang aja ya. Ada jenis kopi atau spesies kopi ya yang dikenal ada 4, tapi yang populer 2. Sebutkan 2 spesies atau jenis kopi. Silakan tunjuk jari yang tahu. Tunjuk jari? Iya. Tahu? Oke, apa? 2 jenis kopi. Saya bisa tahu kopi Arabica dan kopi eksis. Sorry. Oke. Ada yang bisa memperbaiki? Tadi yang satu udah bener, Arabica. Satu lagi apa? Yang satunya Robusta. Arabica sama Robusta. Tepat. Ya, jadi cuman kalau 2 gini hadiahnya gimana ya panitia ya? Satu-satu gini. Atau kita Hadiahnya kopi aja. Iya, oke. Ya sudah, karena pertama kita kasih hadiah kopi Liberica, tadi jawabnya apa? Robusta. Lampung dan Mandailing. Yang jawab Robusta, saya kasih Robusta. Nando dapat Robusta. Dengan siapa? Siamna dapat Mandailing Arabica. Oke. Berarti sudah sedikit banyak tahu ya. Jadi jenis kopi, spesies kopi itu ada 4. Yang 2 lagi ada namanya, kalau boleh tahu satu lagi. Ini sesinya santai dulu aja ya. Ini pengenalan, ice breaking lah. Nanti sebelum saya pengenalan secara formal. Yang satu lagi adalah Liberica dan Excelsa. Oke. Sambil sekarang kita pengenalan dulu boleh? Maaf. Oh iya, sorry. Ini saya pakai ini juga. Oke, perkenalkan nama saya Ari Yuliarso. Masih muda ya. Jadi saya umurnya baru 25 tahun, ya setara dengan teman-teman semuanya. Amin. Cuman kebalik aja. Jadi kalau di 252 disenggol jadi gitu. Saya memulai usaha kopi dari tahun 2000, mengenal kopi ya, 2014.
sampai hari ini. Kemudian saya juga sudah certified untuk roaster dan barista dari BNSP, ya. Kemudian coffee trainer dan juga konsultan. Beberapa komunitas organisasi kopi juga saya menduduki Kapiter Roastery DPD ASCI atau Asosiasi Kopi Indonesia. Kemudian member of Specialty Coffee Indonesia atau SCI. Indonesian Roaster Guild, dan juga untuk pengalaman pekerjaan formal di logistik dan di retail. Kemudian ini pengenalan dari saya. Mungkin saya ingin juga tahu nih dari teman-teman, ada nggak yang tadi saya dapat bocoran juga sudah ada yang memulai usaha kopi kalau nggak salah. Cuman selain udah ada hadir nggak tadi yang sudah ada usaha kopi tadi di Jogja kalau nggak salah tadi? Ada di antara teman-teman? Atau belum masuk ya? Oh iya, dari mana? Papua Barat. Papua Barat. Tinggalnya di stay-nya di Oh di Jogja. Oh ini namanya siapa? Rahman. Oke, siap. Tapi sudah operasi ya? Beroperasi. berjalan setahun itu ada kendala punya berhenti. Oke, ya. Ya nanti kita bahas ya. Oke, kita pengenalan. Mungkin yang lainnya mungkin ada di dunia kopi atau mungkin oleh keluarganya punya kebun kopi atau semacamnya selain Pak Rahman, Mas Rahman, Bang Rahman? Nggak ada ya? Oke, baik. Berarti kita wajib mengenalkan kopi ya, karena teman-teman sebagian besar memang tidak berada di dalam dunia kopi. Oke. Saya sudah masuk di dunia hitam dari tahun 2014 berarti ya. Oke, kemudian kita lanjut ke materinya. Nah, ini mungkin karena ini sharing experience, jadi supaya teman-teman juga tahu bahwa perjalanan usaha saya seperti apa gitu ya. Ini seperti ini. Jadi awal proses memulai usaha Art Brew Coffee namanya ya, Art Brew Coffee yang disebut kanan itu ya. Itu dari tahun 2014 sampai 2017 kita memulai usaha dengan membuka coffee corner. Sebenarnya coffee corner itu ya sudut kopi lah ya, istilahnya masih minim lah, paling tidak hanya satu alat seduh, dua alat seduh seperti itu. Nah, kebetulan saya bawa nih alat seduhnya ini. Ini sebenarnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Untuk membuat apa? Espresso, tapi secara manual, betul. Jadi ini yang paling low cost atau tanpa listrik. Nah, cukup dimulai dengan ini pun saya sudah bisa memulai usaha di garasi rumah, di rumah. Ya, di rumah kebetulan ada garasi, kita manfaatkan untuk membuka corner coffee. Ya, di kebetulan rumah di dekat di komplek gitu ya. Jadi kita memulai dari situ dengan sampai hari ini alat ini nggak saya jual, nggak saya ini ya, saya simpan aja sebagai koleksi. Kemudian tahun 2018 itu ya kita mulai apa ya membuka booth di Grand Indonesia. Itu mall besar ya, mungkin ada yang tahu nggak Grand Indonesia? Ada yang tahu? Yang ada yang di Jakarta nggak sih? Mana yang di Jakarta? Di Jakarta di mana? Halim. Oke, pernah tahu Grand Indonesia ya? Tahu. Nah, Grand Indonesia kan mall gede itu ya. Nah, di situ kita buka booth kopi, ada bazar ya. Nah, di situ temanya memang bazar itu bukan kopi, ada fashion, ada segala macam, tapi salah satunya saya buka kopi. Nah, disitulah antusiasmenya pengunjung sangat besar sekali terhadap kopi. Jadi pada tahun 2018 itu kopi seperti ini ya, itu belum banyak dikenal. Ya, taunya mungkin tadi ngopi di luar, kopi saset segala macam, oke ya. Tapi kopi yang seperti ini, seduh manual, kemudian kopi filter, ya, espresso jarang didengar atau jarang dikonsumsi. Nah itu namanya kalau di dunia kopi namanya third wave kopi ya, kopi gelombang ketiga. Jadi pada masa itu belum banyak coffee shop atau usaha kopi yang seperti ini. Nah, di situ antusiasmenya luar biasa, banyak pembeli, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Itu cukup antusias, jadi sehari ya lumayan lah ya, banyak itu salesnya bisa
8 juta untuk 1 hari, tapi sewanya lumayan juga ya. Cuman tetap oke lah untuk bisa masih ada untungnya lah ibaratnya gitu ya. Nah, menunya ya kopi to go seperti tadi itu masih menggunakan ini dan espresso mesin ada, cuman yang kecil, yang rumahan, home use gitu ya namanya. Jadi hanya untuk penggunaan rumah, tapi kita gunakan di situ. Kemudian kopi-kopi susu ya kekinian itu mulai ada tuh 2018 tuh kopi kekinian. Mungkin tahu namanya kopi kekinian Tuku Kopi, tahu nggak? Nah itu tahu ya. Nah pasti tahu kalau yang agak-agak gaul gitu ya mungkin ya. Kopi Tuku gitu ya, itu kan memang jadi trademarknya es kopi susu kekinian pada masa itu. Termasuk harganya maksudnya pada saat itu si Tuku itu menerapkan harga, kalau nggak salah saya masih ingat 17.000. Kita kalau bisa kompetitor pesaingnya itu masih ya di bawahnya lah 16,5. Kenapa? Supaya kita bisa laku gitu. Karena Tuku udah pegang image-nya es kopi susu kekinian. Oke, lanjut kemudian pertengahan 2018, 2019 mulai karena antusiasme euforia membuka booth. Saya membuka coffee shop langsung 3 tuh pada tahun itu. Ya, di One Bell Park Mall, di One MRT Fatmawati di bawahnya itu, kemudian di kantin Kemenkop ya di Rasuna Said. Nah, di situ kita buka booth atau buka kedai kopi ya di 3 tempat sekaligus itu. Itu antusiasme pada masa itu cukup besar. Nah, sayangnya dan boleh dibilang sayangnya juga, tapi jadi peluang. Kalau buat saya nanti saya cerita. Jadi pada tahun, mungkin teman-teman semua tahu tahun 2020 apa terjadi? COVID, pandemi, di mana diberlakukan apa? Ya, apa namanya istilahnya dulu? PPKM, nggak boleh keluar, nggak boleh kumpul di coffee shop manapun, nggak boleh ada pengumpulan massa segala macam. Akhirnya coffee shop saya yang 3 tutup. Oke. Nah, di balik itu ada satu kesempatan atau katakanlah turn back lah buat Arbul Coffee, di mana pada saat itu karena kita roastery, tadi belum saya sampaikan roastery itu adalah menyangrai kopi ya. Jadi pada saat itu banyak beberapa coffee shop yang tutup, kemudian mereka beralih ke rumah. Mungkin masih ingat ya dulu ada kopi susu literan, kemudian betul, itu literan, 1 literan, betul. Nah, itu mulai. Kenapa? Logikanya orang pada saat pandemi, oke, nggak boleh ngumpul, nggak boleh nongkrong, coffee shop, tapi tetap ngopi nggak? Tetap ngopi kan? Ya, berarti dia konsumen tetap ngopi, tapi dengan cara tidak ngumpul, yaitu di rumah saja. Di rumah saja itu mereka bisa nyeduh sendiri atau beli kopi yang literan tadi, seperti itu. Nah, yang kedua, coffee shop itu kan juga harus memproduksi. Akhirnya dia harus roasting. Roastingnya di tempat kita. Saya ingat sekali pada masa itu, pada saat COVID, itu orang bawa green bean. Nah, green bean sekaligus saya langsung pengenalan. Green bean seperti ini green bean, kebetulan green bean Papua, boleh dilihat-lihat. Seperti ini, green bean Papua. Ini green bean di roasting di tempat saya. Ya, ini Wamena, betul. Nah, mereka datang pada COVID gitu ya, kan nggak boleh ketemu, nggak boleh ini. Wah, itu kayak saya dari rumah, dari dalam rumah keluar aja udah kayak mau perang. Pakai apa? Pakai masker, pakai penutup. Istri saya udah takutan, jangan ketemu gitu. Tapi masihnya hati-hati gitu, hati-hati jangan ini. Ya udah taruh gantul di meja, taruh di depan, kadang gojek gitu. Kita belum ketemu gitu, belum tatap muka ya. Artinya bisnis tetap jalan, bahkan bahasanya kita keringatan pada saat itu malah, karena kan memang roasting keringatan secara harafiah memang keringatan karena kan roasting gitu ya. Jadi nih, makanya saya tetap ngerosting di rumah aja, biar kamu tetap ngopi enak di rumah aja. Itu tagline saya pada saat itu. Pada saat COVID. Itu ini seru nih. Jadi mereka ya maaf, bukan berarti di coffee shop pada tutup kita senang, bukan gitu. Tapi artinya teman-teman semua bisa melihat bahwa di balik sebuah kondisi yang tidak memungkinkan, justru kadang pada saat itu ada peluang, betul.
ada peluang. Yang kedua, roastery, ya kebetulan adalah industri kopi, bagian dari industri kopi yang masih blue ocean ya, ibaratnya belum banyak pemain, gitu. Boleh dicek kakak-kakak, adik-adik kalau mau lihat di Google gitu, Art Brew Coffee atau jasa roasting. Pada saat itu tahun 2000 itu Art Brew Coffee nomor 1. Maksudnya di pencarian ya, di apa? Aplikasi pencarian gitu ya. Ya bukan aplikasi apa sih itu, Google gitu ya. Aplikasi pencarian itu ada nomor kita, terus disitu lihat. Nah, di situ. Nah, itu menjadi titik balik Art Brew Coffee menyediakan layanan jasa roasting. Nah, seperti ini jasa roasting. Kemudian yang kedua, pola minum kopinya pun juga berubah pada saat COVID, yaitu yang praktis. Tahu yang namanya drip bag coffee? Drip bag coffee seperti ini. Seperti ini. Kemasan tapi ini saset, boleh dilihat. Nah, seperti ini. Drip bag coffee itu dalamnya nanti bisa dipraktekin Jal. Praktekin aja Jal, tolong Jal. Nah, buka. Nanti kalau ada yang minum kasih. Buka. Drip bag coffee itu dalamnya filter, udah ada kopinya. Jadi tinggal diseduh, betul. Ya, tapi kalau teh celup. Kalau ini di pour over, tetap disiram. Nah, itu menjadi banyak peminatnya. Karena mereka butuh kopi di rumah aja yang enak, tapi tanpa mengurangi kualitas, tapi masih bisa ngopi gitu ya. Nah, itu Arco Drip. Dan boleh dicek saya nama produknya saya Arco Drip. R itu semua pakai nama saya Ari. Co Drip itu coffee drip. Jadi saya namakan Arco Drip. Boleh dicek lagi, saya bukan mau mengklaim sepihak, tapi boleh dicek. Saya itu termasuk yang bukan perintis ya. Awal-awal itu belum banyak main Arco Drip atau drip bag coffee, saya sudah mulai. Itu tahun 2018. Sudah mulai. Tapi sekarang udah banyak. Ya, karena memang kondisionalnya ya pada saat itu lebih banyak kita mengkonsumsi kopi dengan cara yang praktis. Yang kedua bisa juga untuk traveling. Kalau kita ngopi keluar negeri, keluar kota, pengen ngopi yang enak tapi kok ke coffee shop mahal, kemudian kalau saset kayaknya kurang, ya udahlah pakai ini aja, praktis sekali buang. Nah, ini coba ini bikinnya seperti ini tuh. Nah, ini seperti ini. Ya. Nanti diseduh. Ya, itu tinggal diseduh ya. Iya, kayak teh. Kemudian susu literan udah, kemudian kita juga maklon ya. Maklon itu orang datang ke saya untuk merostingkan, mengpackingkan segala macam itu dengan white label mereknya mereka itu udah jalan pada saat 2018. Oke. Kemudian retail seller yang misalnya kita buka Tokopedia gitu ya, kita jualan di situ juga. Kemudian tahun 2021 mulai fokus karena sudah merasa meskipun COVID sudah lewat, karena merasa kita sudah sudah ada base customer, sudah jalan, usaha kita di roastery, akhirnya saya memfokuskan diri pada roastery. Ya, meskipun kedai kopi kita tutup, tapi saya tetap fokus di roastery untuk melayani ke individu penyeduh rumahan, pendekar kopi, ada yang pendekar kopi. Ya kan dalam istilah dulu kan pendekar kopi yang senang-senang kopi gitu ya. Kemudian supply ke coffee shop, ke perusahaan, ke pemerintahan. Nah, saya punya tagline juga ini One Stop Coffee Solution, yaitu di tempat saya semua hal terkait dengan kebutuhan kopi bisa kita provide, kita sediakan. Ya, misalnya Anda datang punya green bean, misalnya tadi makanya saya tanya, misalnya keluarganya ada punya kebun nggak, kan ada green bean-nya, datang ke kita roastingin, terus dia Pak packingnya bisa nggak dipackingin, kita bisa packingin, terus labelnya dari mereka tinggal nempel stiker doang, mereka jual. Atau yang literan itu juga gitu, jadi kita yang membuat kopi susu literan, tempel merek doang dijual, seperti itu ya, kita mulai dari situ. Nah, sampai ini kita mulai perluasan lini usaha dengan membuka pelatihan, melakukan konsultan
coffee, kemudian serving fresh coffee atau istilahnya kita melayani ke perusahaan untuk melayani kopi, melayani pembuatan kopi di misalnya acara di hotel, kemudian di meeting, di rapat-rapat kita adakan booth di sekitar situ gitu. Jadi peluang itu kemudian bisa ke B2B, B2C maupun B2G. Misalnya ke balai kota, saya pernah melaksanakan itu ya, pelayanan serving coffee. Kemudian yang keempat ini kita nanti bahas trading ekspor. Kita mulai mengenalkan kopi keluar atau kita mulai menginjak ke ekspor. Oke, ini tadi yang di mana waktu di Grand Indonesia, kemudian ini di Kemenkop, kemudian ini di MRT di bawah, booth-booth gini aja. Dan kemudian ini di One Bank Mall. Nah, waktu itu saya mengadakan pelatihan di PLN untuk MPP, masa persiapan pensiun pegawai PLN. Nah, kemudian juga channel atau saluran apa yang saya promosikan untuk ke konsumen. Ya, saat ini saya menggunakan IG, kemudian juga Google Business ya. Itu bisa dicek, kalau dicek Abu Coffee Roastery seperti reviewnya di 4,8. Rata-rata customer kami itu datangnya sebelum datang ke tempat kami itu selalu bener nggak sih ini? Ya dia melihat peringkat reviewnya ya, puji Tuhan 4,8. Artinya bisa dilihat tuh komen-komennya seperti itu. Jadi mereka positif untuk bisa datang di tempat kita gitu ya. Oke. Nah. Sekarang menginjak ke teknisnya kopi biar tahu. Tapi sebelumnya kuis dulu lagi deh, biar nggak ngantuk ya. Kayaknya ini jam-jam rawan soalnya ya. Kalau mau pesan kopi silakan lo ya, biar kita di sini. Kalau mau ini, ada apa? Tanya atau apa? Oh pesan ya, bikin kopi. Ya, gini aja, Mas Rizal bikin kopi terus aja. Nanti kalau yang mau siapin aja taruh sini ya. Nah, oke dibuatin aja ya, biar nggak ngantuk kasihan. Udah malam. Ya boleh. Nanti maju aja ambil ya. Karena perlu untuk kita serving seperti ini, teman-teman semua bisa melihat langsung gitu loh. Prosesnya seperti apa ya. Oke. Mungkin kuisnya yang kedua Yang kedua mungkin agak butuh pengetahuan lagi, wawasan. Indonesia menduduki peringkat berapa penghasil kopi terbanyak dunia? 2, 1, 2. Ada yang mau kopi nggak? Hadiahnya kopi lo itu. Peringkat berapa? Belum ada yang dengar, belum ada yang pas. Angkat tangan. Oh, keren. Namanya siapa? Sandri, betul. Sandri dapat Nusanipa. Kopi Nusanipa itu dari Flores Manggarai Timur. Enak itu favorit kopi di Arblu. Oke, yang nanti ada kuis lagi tapi kita lanjut lagi ya. Nah, kita menginjak pada pengetahuan tentang kopi yang basic ya, supaya teman-teman juga tahu rantai prosesnya seperti apa sih gitu ya. Seperti ini, jadi sebelum kita membangun bisnis kopi dari hulu ke hilir, mulai dari petani, proses produksinya hingga menjadi brand produk atau jasa yang dikenal, kita tahu prosesnya seperti apa kopi itu, kita harus tahu ya. Kopi mulai dipanen, kemudian diproses di penggilingan, ya, penggilingan untuk mengupas biji kopinya, kemudian di kulitnya luar ya, cherry kan itu buah ya. Kemudian dijemur, kemudian dikupas kulit arinya setelah kering, kemudian dilakukan roasting, kemudian di packing, kemudian pengiriman, sampailah kepada end user atau penikmat kopi yang paling terakhir. Ya, itu prosesnya. Ada yang mau ditanyakan nggak ini apa? Silakan. Siapa namanya? Nandi. Apa itu? Oh ya. Mikrofon. Oh ya. Siap. Terima kasih. Saya bertanya di sini, bagaimana caranya kalau kita memulai bisnis kopi, yang mengenal dari nol itu brand kita dan kenal.
Soalnya di Papua itu kan banyak kopi, tapi kendala itu bagian promosi. Terus yang kedua jaringan untuk membangunnya itu susah gitu. Jadi saya tuh ingin tahu cara mengembangkan potensi kopi dari nol sampai brandnya itu luar biasa kan gitu. Kopi-kopi yang ternama kan seperti itu. Baik, terima kasih Bang Nandi. Oke, menarik. Jadi kita harus memulai dari sekitar kita. Paling gampangnya sekitar kita dahulu. Minimal kalau teman-teman dari teman-teman mahasiswa, kemudian juga mulai teknologi IT. Kita ada namanya internet ya. Itu kan juga bisa sebagai media promosi. Jangan khawatir, yang namanya kopi Papua sudah dikenal. Nanti ada slide berikutnya kita akan apa sih keunggulan kopi Papua gitu ya. Itu ada. Tapi untuk memulai usaha itu dan bagaimana mengenalkan produk kita itu paling tidak kita mengenalkan pada sekitar terdekat kita dulu. Ya, kemudian kita manfaatkan teknologi internet ya, dari TikTok lah, seperti saya tadi, TikTok, Instagram, cuman itu aja ya sudah dikenal gitu. Awal-awal udah mulai dikenal gitu. Mereka customer saya dari tahun 2017 sampai hari ini masih ada loyalty customernya. Jadi manfaatkan itu teknologi itu ya. Jadi yang terpenting juga bagaimana kita bisa menjaga kualitas ya. Kualitas kopinya kita dijaga, kontrolnya, dan kemudian disesuaikan dengan target market kita. Kalau market kita adalah peminum kopi kopi tubruk, ya sudah di sekitar kita sediakan kopi tubruk. Jadi bukan overkill, nggak harus mesin espresso yang seperti itu, nggak perlu. Ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan target market Anda di tempat kopi shop itu berdiri. Oke ya, mungkin itu ya. Oke, ada yang tanya lagi? Apa tuh? Sorry. Kita interaktif aja ya, biar teman-teman nggak kalau saya ngomong terus mungkin ngantuk. Baik, terima kasih Bapak. Nama saya Yohan. Ya. Saya ingin bertanya tentang proses roastingan kopi. Bagaimana kita membedakan full wash, semi medium dan lain sebagainya, itu kadang saya melihatnya agak sulit. Ya, saya juga sudah pernah coba jadi barista 1 tahun, tapi untuk membedakan proses roastingannya dari semi wash, dan lain sebagainya itu agak sulit bagi saya, karena dari beans kopinya itu ada yang coklat, ada yang kuning-kuningan. Jadi saya juga agak sulit membedakan. Bagaimana proses membedakannya itu, Pak? Terima kasih. Baik, maaf Bang siapa? Yohan. Bang Yohan, terima kasih. Saya koreksi sedikit pertanyaannya. Tadi Bang Yohan menyampaikan apa bedanya proses roasting yang semi wash, kemudian full wash segala macam ya. Oke, benar tapi kurang tepat. Jadi kalau semi wash, full wash itu namanya proses pasca panen, ya. Sekalian saya jelaskan ya biar teman-teman tahu dulu ya, sebelum saya jawab, nanti pasti saya jawab. Proses pasca panen ya seperti ini, proses pasca panen itu ada di sini nih. Ini sampai ke sini. Jadi secara umum industri kopi itu dibagi 3 ya. Hulu, hilir, di tengahnya adalah roastery. Hulu menghasilkan apa? Ada yang tahu nggak? Ini tapi nggak kuis ya. Hulu menghasilkan apa? Output atau hasil produknya apa? Biji kopi yang apa tadi? Yang dikupas dari buahnya. Ya, namanya Hulu. green bean. Yang tadi dipegang abang tadi ya, itu green bean. Itu produknya adalah green bean. Itu hulu, tugasnya hulu. Hulu itu profesinya apa? Petani dan prosesor, pengolah pasca panen, ya. Prosesor nanti meskipun nanti saya bahas ke sini ya. Oke, langsung aja lanjut. Nah, ini dia. Jadi petani kopi, kemudian pengolah kopi, ya. Pengolah primer yaitu mengolah buah kopi menjadi biji kopi. Green bean tadi. Green bean itu ibaratnya kopi beras atau yang masih mentah. Ya. Nah, oleh si roaster dibuat menjadi kopi matang seperti ini tadi. Ya, kopi matang. Kopi matang itu seperti ini. Nanti coba dibukain tolong. Kalau sini biar tahu.
kopi matang atau roasted bean. Oke, itu. Kembali lagi ke Bang Johan tadi, saya loncat aja nggak apa-apa lah ya. Oke, kembali ke tadi, sorry. Nah, proses pasca panen tadi itu menghasilkan tadi ada dua gedenya, dry processing atau wet processing, menghasilkan semi wash, full wash, natural dan natural honey, ada fermentasi, wine coffee, kemudian banyaklah yang eksperimental coffee gitu ya, seperti itu. Jadi dari cherry, dari petani hanya bertanggung jawab sampai ke cherry itu yang merah itu, cherry itu buah, manis itu, manis, ya. Dari cherry ini oleh prosesor mulai direndam, mulai dijemur, mulai dikupas, mulai difermentasikan, direndam, ya. Itu sampai hasilnya menjadi tadi yang jawabannya Bang siapa? Bang Steven, green bean. Ya, hasilnya tadi yang udah muter tadi kemana itu. Nah, green bean itu. Nah, itu tugasnya prosesor, pengolah pasca panen. Pertanyaannya, petani bisa menjadi prosesor nggak? Bisa aja. Tapi biasanya petani fokusnya di tanam sampai ke cherry. Gitu. Gimana? Ya, jadi supaya fokus juga. Secara alur bisnis lebih bagus memang petani fokus aja di cherry. Supaya dia fokus di produksi cherry-nya bagus. Karena cherry itu yang bagus yang merah. Ada juga yang hijau, ada juga yang kuning. Ya, oke. Nah, kalau prosesor tanggung jawabnya sampai menjadi green bean. Ya, baru roaster bertanggung jawab untuk merosting menjadi roasted bean seperti ini. Ini kalau mau dilihat silahkan. Oh, ini udah biasa, udah tahu ya. Geser nggak apa-apa. Roasted bean, ya. Nah, kemudian dari roasted bean, kemudian setelah dari roastery menjadi roasted bean, mulai packaging, shipping, kemudian dihilir. Siapa hilir? Tadi kan ada hulu, hilir. Hulu, medium, pemain tengah. Saya ini pemain tengah ibaratnya. Roaster, pemain tengah, kemudian baru hilir. Hilir siapa? Ada yang tahu? Yang memproduksi. Ya, profesinya apa kira-kira? Tahu nggak? Barista. Tadi disebutkan Bang Yohan. Barista atau peminum kopi rumahan atau itu udah mereka mulai menggrinding, menyeduh, kemudian tinggal dinikmati atau disajikan. Ya, itu garis besarnya 3 itu. Mungkin secara ini saya sampaikan bahwa 3 itu pasti ada pertanyaan mungkin yang paling berpengaruh terhadap kualitas kopi itu bagian mana sih? Gitu. Kan ada hulu, petani, prosesor, roaster, kemudian barista. Sampai di meja Anda kopi itu dinikmati itu yang memberikan kontribusi yang paling berpengaruh terbesar itu apa gitu? Siapa? Kira-kira? Petani. Oke, setuju. Paling banyak peran. Oke. Petani ya. Boleh dibilang dan prosesor, kita anggaplah itu hulu ya, dua-duanya itu kontribusi terhadap kualitas biji kopi itu sekitar 65% sampai 70%. Kopi itu enak. Kemudian baru 30 sampai 35% di roastery. Ya, artinya kemampuan roaster bagaimana roasting, mengangkat potensi green bean itu menjadi kopi yang enak. Itu potensinya kontribusinya 30 sampai 35%. Yang terakhir 5 sampai 10% adalah barista atau kita yang menyeduh. Makanya saya waktu di coffee shop, kita buka kedai kopi kita masih beroperasi, kita itu saya punya bukan petani, bukan prosesor, tapi saya punya pengetahuan memilih kopi yang green bean yang enak. Saya mendapatkan kopi yang bagus, grade 1 green bean yang sangat bagus. Kemudian kita roasting sendiri. Artinya kan sudah secara kontribusi kualitasnya saya sudah mendapatkan katakanlah udah 90 sampai 95% kan. Tinggal nanti barista saya yang di coffee shop yang tinggal menyeduh, kasarnya mereka gagal pun masih enak. Maksudnya gagal tuh suhunya, gilingannya nggak pas, ya kan di barista kan itu ya gilingannya, green size-nya seperti itu. Oke.
ada pertanyaan lagi Mas Yohan? Oh ini ya, tadi apa yang membedakan roaster ya? Kalau di roasting itu namanya profile roasting atau level roasting atau tingkat roasting. Itu tanggung jawab dari roaster. Jadi profile roasting itu apa? Misalnya disebut tadi bukan semi roast, bukan boleh, tapi adalah ada namanya light roast, medium roast, kemudian ada lagi yang pernah dengar dark roast. Dark roast. Jadi intinya yang light roast itu agak-agak masih bukan mentah, tapi agak muda. Kemudian medium, kemudian dark roast. Pertanyaannya Bang Yohan, bisa nggak membedakan atau prosesnya? Oke. Light roast itu di roasting sampai first crack. First crack, jadi crack pertama itu menandakan kopi itu sudah matang dan pada sesaat setelah itu langsung drop atau turun. Itu light roast. Warnanya masih kuning. Ya, saya sih sebenarnya ada materi itu cuman daripada ini bolak-balik masih agak kuningan, masih agak mirip dengan kopi yang waktu mentahnya hijau gitu. Yang kedua medium roast. Medium roast itu adalah setelah crack pertama sekitar 2 menit 3 menit sebelum crack kedua. Crack itu tahu nggak kira-kira? Ya, tapi mungkin persamaannya seperti kalau jagung pop up, gitu. Nah itu udah tanda matang. Kalau yang light roast tadi begitu crack pertama, ya nggak nyampe selesai turunin, udah jadi tuh light roast. Ya kelebihannya karakternya lebih asam, lebih acidity-nya lebih tinggi, terus potensi rasa kopinya waktu di green bean masih dipertahankan seperti itu. Kalau medium lebih balance, kompleks, rasa-rasa manis, acidity-nya balance, notes-notes-nya juga masih kelihatan. Kalau dark roast itu pada saat crack kedua. Jadi crack tuh di kopi ada 2, crack pertama sama crack kedua. Nah, crack dark roast itu crack kedua itu mulai tok yang kedua udah mulai hitam warnanya. Nah, itu biasanya lebih berbodi, lebih kental, lebih strong, lebih pahit seperti itu. Itu Bang Yohan, kira-kira terjawab nggak? Apa itu? Berarti untuk membedakan kayak Arabica dan Robusta itu kualitasnya melalui roastingannya itu untuk khusus beans kopi, misalnya Arabica atau Robusta, itu perfectnya di mana, Pak? Oke. Arabica kira-kira di roastingannya di mana? Dan untuk Robusta kira-kira roastingannya di mana? Siapa tahu kan saya punya pabrik, saya bisa usaha sendiri. Ya, oke. Good, terima kasih pertanyaannya. Kalau mana yang tepat, optimal untuk merosting Robusta atau Arabica, gitu ya? Kalau Arabica tergantung juga mau untuk apa. Kalau di tempat saya biasanya atau pada umumnya ada namanya filter base untuk filter itu untuk yang V60 seperti ini atau untuk espresso. Kalau espresso berarti yang agak gelap, agak body. Karena apa? Espresso itu sebagai mother of coffee susu untuk campur gula, campur sirup segala macam. Kalau light roast kan masih agak ringan. Kalau dicampur gula seperti apa rasanya kan? Nah, cocoknya kalau untuk espresso di roastingnya biasanya either dia medium to dark atau dark sekalian, gitu. Nah, kalau untuk Robusta, kalau itu Arabica ya, kalau Robusta pun sama. Robusta relatively biasanya hanya di medium to dark ke atas. Karena jarang Robusta dipakai untuk manual brew. Karena dia rasa tasting note-nya Robusta itu lebih flat atau pahit, bitter dan bodinya kental, pahit lah ya, lebih strong. Kafeinnya juga lebih tinggi, 2 kalinya dari Arabica kalau Robusta. Robusta kafeinnya lebih tinggi, 2 kalinya dari Arabica dan harganya lebih murah daripada Arabica. Seperti itu biasanya kopi itu di Robusta dan Arabica untuk profile roasting dan level roastingnya seperti itu perbedaannya Bang Yohan. Ada lagi mungkin pertamanya Bang Yohan? Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian kita lanjut. Nah, the rules atau peran-perannya apa aja nih dari industri kopi yang tadi?
Anda teman-teman semuanya bisa dalam bisnis kopi itu kan mungkin di benak teman-teman semua hanya kedai kopi ya, coffee shop gitu ya. Ternyata nggak hanya itu gitu. Apa aja? Oke, tadi udah kita bahas petani kopi, kemudian pengolah kopi. Pengolah kopi pun ada yang prosesor, roaster, dan juga pengolah tersier itu apa? Mengolah turunan kopi menjadi produk yang punya nilai tambah ya. Misalnya briket ampas kopi, sabun kopi, pupuk organik cair, aromaterapi atau parfum segala macam. Jadi nggak sekedar itu tadi ya, yang ada yang ketiga pedagang kopi atau trader ya. Pedagang kopi trader itu bisa aja domestik ataupun luar negeri ya, ekspor. Kemudian penguji cita rasa kopi atau kaper ya, kaper itu untuk cupping ya, untuk menguji cita rasa dari kopi. Kemudian konsultan atau pelatihan kopi sebagai trainer atau konsultan. Nah ini pemilik kedai kopi atau coffee shop. Nah yang ketujuh biasanya teman-teman Gen Z atau Gen apa nih, milenial atau ini kan selebriti internet kopi atau disebut apa? Influencer. Banyak ya influencer ya. Ada influencer olahraga, influencer kopi, termasuk ini influencer kopi. Oke, kita bahas satu-satu. Petani kopi mungkin biar waktunya nggak terlalu panjang seperti ini ya. Jadi tanggung jawabnya menjadi tadi ya, sekilas tadi udah kita sampaikan ya, cherry segala macam ya. Oke, kemudian prosesor itu mulai dari tadi ya, dari cherry menjadi roasted green bean ya. Nah, yang pengolah kopi sekunder roastery ini saya nih, Arbrew Coffee Roastery ini seperti ini. Jadi seseorang yang mengoperasikan mesin roasting dan memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai proses penyangraian kopi. Jadi roaster itu harus tahu atas, tahu bawah. Maksudnya atas bawah itu apa? Bagaimana memilih green bean yang baik berdasarkan grade-nya. Ya, kan ada grade kopi itu, ada green bean itu ada grade tingkat kualitas. Seperti itu. Skillnya harus dikuasai apa? Ya, proses roasting, menentukan profil tadi yang ditanyakan Bang Yohan tadi. Bang Yohan tadi kan menanyakan poin 2 itu tadi. Tugasnya roaster, menentukan profil roasting sesuai dengan potensi atau karakter biji kopi itu tadi. Pertanyaan tepat Bang Yohan tadi. Ini jawabannya. Jadi si roaster itu bisa potensinya misalnya green bean dari Papua tuh cocoknya seperti apa sih di roastingnya? Nah ini roaster harus bisa menyesuaikan dengan potensi green bean yang mau di roasting. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis kopi, mampu menseleksi kualitas biji kopi ya tadi ya. Oke, pengolah kopi tersier ini masih banyak juga belum banyak yang dilakukan ya, seperti membuat briket ampas kopi, masker kecantikan, pupuk organik cair ya, seperti itu. Kemudian, nah ini coffee trader menarik. Kita juga sekarang dapat data juga coffee trader untuk ekspor ya. Tugasnya coffee trader apa? Mengumpulkan kopi, menseleksi, menggrading, menyimpan stok warehousing ya, dan penanganannya, negosiasi, penjualan ya, kemudian mendistribusikan dan pengiriman, dan kalau keluar negeri berarti diekspor ya, seperti itu. Ya, macam-macam jenis trader kopi itu, ada yang lokal, eksportir, atau specialty trader. Karena kopi itu ada yang specialty, ada yang komersial ya, grade-nya. Jadi kita menjualnya juga harus tepat dengan customer kita. Kalau customer kita mintanya specialty ya harus kasih green bean green bean yang specialty, bukan komersial, karena ada tingkatannya ya, komersial grade 6 sampai grade 1 sampai specialty itu grade kopi ya. Oke. Nah, ini coffee cupper. Nah, ini di tempat saya nih. Ini di tempat saya tuh. Coffee cupper itu apa sih? Mencicipi kopi atau mengevaluasi kopi secara profesional. Ya, dengan mencatat, kemudian menentukan, bisa membuat scoring kopi kita tuh grade-nya berapa apa. Jadi misalnya saya ditawari kopi, Pak ini specialty atau ini grade 1, grade 2. Kalau kita langsung cupping, coba, oh ini bilangnya specialty ternyata grade-nya cuma ini, bisa gitu. Jadi harus punya dasar pengetahuan tentang itu. Itulah tugasnya cupper ya. Menilai kualitas kopi, mengidentifikasi karakter kopi, mengikuti protokol standar SCA, mencatat hasil evaluasi, membantu industri kopi untuk menentukan standar kualitas produk itu. Itu ya.
Oke, sebelum lanjut lagi, coba kita kuis lagi ya. Kira-kira apa ya kuis? Ada mungkin pertanyaan panitia? Bukan banyak pertanyaan, kuis bentar. Ada yang mau disampaikan? Oke, gitu ya, setuju. Oke. 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 Apa ya? Coba teman-teman jawab, dapat hadiah nanti. Kira-kira proses dari hulu sampai hilir yang paling banyak berkontribusi terhadap kualitas kopi itu di bagian apa? Sebutkan 2 profesinya. Ada yang tanya? Ngacung. Ada yang tanya. Ada yang jawab? Oke, silakan. 2 aja kan? 2. Dari petani dan roaster. Yang berperan penting. Ya. Yang berperan penting di prosesnya. Ya. Benar 1. Tadi. Petani, satu lagi. Petani barista. Masih ada lagi tadi sebelum petani ke roaster. Petani dan prosesor. Yes, tepat. Oke. Betul. Terima kasih. Tepuk tangan. Dapat hadiah. Ini garasi blend. Saya pakai nama garasi karena di rumah itu saya bukanya di rumah, garasi blend. Blend itu berarti kopi apa? Kira-kira? No. Arabica atau Robusta atau apa? No. Blend. Campuran. Dari Arabica dan Robusta. Kalau blend itu, jadi tadi misalnya Arabica itu cenderung rasanya apa sih? Mungkin tahu nggak Mas Johan? Arabica itu rasanya apa? Cenderung apa? Asam. Robusta apa? Pagi. Betul. Kasih hadiah 1. Pap. Oke. Jadi supaya saya nggak suka asam, saya nggak suka pahit, ya udah di blend aja. Nah ini di blend, dicampur. Ya, supaya rasa asamnya nggak terlalu tinggi, pahitnya juga nggak ini di blend. Ini cocok juga untuk es kopi susu karena bodinya Kalau masih. pedas bisa pakai gula lagi. Ini nggak ada gula semua. Yang saya bagikan tadi itu tak ada gula, terada gula. Terada gula. Ya, terada gula. Jadi ini kopi murni. Ya, terada gula. Silakan Bang siapa Pak? Steven. Bang Steven. Oke. Bagus. Oke, kita lanjut ya setelah biar ice breaking tadi ya. Oke, lanjut. Bagaimana proses coffee cupping dilakukan gitu ya. Ini tamu-tamu saya juga ada yang dari luar seperti ini. Menghirup aromanya, menyeruput kopi, mengevaluasi, kemudian mencatat dan menentukan testing notes. Tahu testing notes? Testing rasa. Catatan rasa, betul. Jadi misalnya kan suka mungkin teman-teman mereka ini rasanya kayak berry, kayak nangka, kayak apa? Rasa-rasa seperti itu gitu ya, floral apa segala macam. Nah itu dari situ testing notes, ya. After taste-nya manis segala macam. Jadi Kaper dilatih organoleptik ya di indera pengecapnya untuk menentukan asamnya levelnya pada acidity-nya seperti apa, sweetness-nya levelnya seperti apa, bitternya seperti bitter tuh pahitnya seperti apa ya. Seperti itu. Jadi Kaper tugasnya uji cita rasa dari kopi itu sendiri. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak ini dulu? Oke. Wow, banyak. 1, 2, 3 ya. Satu-satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas baik. Saya mau kasih juga waktu bulan ini masih awal manual tradisional banget. Yang ini ikan tanyakan sih. Sharing aja sih.
saya kan memulainya dari kopi senang, kopi produk kemasan dari Solo gitu. Cuman untuk menjadikan kopi susu itu kopinya saya masak dulu di siang hari. Nanti keluarnya sore itu sampai malam. Dimasak di pagi. Saya masak dulu kopinya. Terus saya diamkan sampai ampasnya udah mengental. Tapi nanti malamnya sih buat es kopi susu. Yang menjadi pertanyaan saya mencoba itu dan rasanya kalau kata teman-teman atau teman saya masuk sih rasanya sih, jadi mati gitu. Itu kira-kira baik atau tidak? Terima kasih. Tepuk tangan, pertanyaannya bagus. Poin pertama, Bang Rahman sudah memulai usaha. Itu ada poin yang paling positif. Satu, pertanyaannya, proses seduh yang dilakukan oleh Bang Rahman, apakah tepat apa enggak, gitu ya? Kalau jawaban saya adalah sepanjang ada customernya, peminatnya, go ahead, itu tepat. Tapi balik lagi, saya punya kopi specialty yang dari Gesa, mungkin tahu Panama yang mahal-mahal sampai 1 cup aja bisa 100.000 segala macam. Tapi yang minum adalah apa ya, ibaratnya seleranya atau memang kopi yang bukan ke sana, ya percuma. Asem apa gitu ya percuma kan. Yang tadi testing note yang macam-macam tadi kan cuma juga. Artinya sepanjang ada customernya, go ahead, lakukan itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga sebenarnya proses itu namanya adalah immersion atau perendaman kan, hanya perendaman. Kalau di ilmu kopi namanya cold brew, betul nggak? Tapi tunggu dibiarin sampai seharian. Biasanya kalau saya bikin cold brew itu antara 12 jam, 8 jam, seduh dengan air suhu kamar atau air dingin. Nah itu cold brew namanya. Cold brew itu kelebihannya apa? Dia tidak banyak kafein karena kan dia tidak diekstrak dengan air panas. Dan itu di stok, disimpan gitu aja setelah itu dimasukkan botol, dikemas gitu kan, pakai botol. Jadi saya cuma dimasak dulu kopinya. Kopinya dimasak dulu, setelah itu baru disimpan. Oh, ya kalau dimasak sih sebenarnya kalau dimasak ya sebenarnya tubruk ya. Berarti kopinya ampasnya tapi dikurangin juga. Hilangin setelah itu ya. Oke, itu sih jatuhnya adalah kopi tubruk dalam jumlah yang besar berarti ya. Oke, ya nggak masalah. Kan itu kan cara untuk menyeduh aja kan dan ada customernya kan. Ya, oke, jalanin aja itu. Gitu. Sampai nanti mungkin ada cara-cara lain yang Bang Rahman bisa lakukan lagi untuk menyeduh kopi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi tadi ya? Oh, ya. Sorry. Ya, pertanyaan kalau dari saya lebih mengarah ini. Kopi itu apakah cuma soal rasa atau memang benar-benar ada manfaatnya? Karena banyak sekali macam kopi, tapi saya kadangkala ataupun jarang sekali melihat bahwa manfaat dari kopi itu apa. Selain daripada itu kita juga pernah melihat bahwa obat juga mengandung kafein seperti ini. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Dengan Bang siapa? Nama saya Yakub. Bang Yakub, terima kasih. Oke, baik. Kopi apakah ada manfaatnya? Ya. Pertanyaannya kopi apakah ada manfaatnya? Jawaban saya tanyanya simpel juga. Sampai hari ini kopi tetap dikonsumsi. Artinya ada manfaatnya. Satu. Manfaatnya apa? Ya. Kopi, kafein tadi udah disebutkan dalam indikasi di mengandung farmasi ya, itu mengandung kafein. Kafein untuk apa? Untuk meningkatkan ibaratnya itu kayak hormon fokus, hormon kortisolnya naik segala macam seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman suka olahraga, ya dia mempercepat untuk memicu jantung cepat ya, tergantung dari kondisi badan kita kan. Kalau misalnya badan kita memang memiliki kelainan atau hipertensi ya mungkin jangan terlalu banyak juga kan gitu ya. Jadi artinya kalau kita sering olahraga biasanya ada sebagai pre-workout atau sebelumnya supaya kita itu semangat. Nah itu manfaatnya salah satunya. Yang kedua juga mungkin sejarah kopi zaman dulu mungkin kalau ada di materi saya yang lain
itu bahkan pada awal-awal penemuan kopi lah, mungkin di Eropa itu sempat dilarang karena atau juga di waktu di Timur Tengah itu Muslim-Muslim meminum kopi supaya meleknya kuat, kemudian bisa untuk beribadah lebih panjang gitu. Terus kalau di Eropa ya karena mungkin juga jadi tempat nongkrong, kemudian akhirnya ada istilahnya menciptakan di sejarah ya, itu menciptakan kudeta atau segala macam bencana, itu akhirnya dilarang kayak gitu macam itu. Jadi kalau secara manfaat bagi personal pribadi masing-masing itu memang ada ya, misalnya tadi bisa meningkatkan semangat, tidak bisa lebih fokus seperti itu. Ya, kandungannya kimia di kopi pun juga banyak. Ya. Jadi ada namanya endorfin. Endorfin tahu kan? Jadi hormon yang membuat kita senang. Ibaratnya itu kayak ya kita dilarang ya narkoba misalnya. Kalau kopi kan nggak dilarang, kita bisa meningkatkan itu. Nah itu aja kenapa nggak kita, ya kurang lebihnya seperti itulah. Untuk meningkatkan hormon bahagia endorfin seperti itu. Itu seperti tadi Bang Nando udah ngantuk langsung minta kopi. Berarti kan ada manfaatnya kan? Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan. Oh ya. Ada kopi yang ini. Siapa yang mau minum kopi nih tadi? Boleh minta kopi, silakan. Silakan Adik. Ayo ambil nak. Ambil. Baik, terima kasih. Ya. Saya si Ana. Saya sendiri tidak tahu minum kopi. Tapi materi ini saya rasa sangat menyenangkan dan membuka wawasan bagi saya. Karena sebelumnya itu saya sudah dapat pembelajaran tentang kopi. Tapi karena saya masih penasaran tentang kopi ini, jadi saya mau bertanya. Karena seringkali kita lebih banyak tahu tentang kopi itu hanya sekedar untuk minuman dan tidak kuat seperti tadi Bapak bilang kafein, dan juga ada yang dibuat pewangi ruangan. Dan di sini saya mau tanya, apakah kopi itu bukan hanya sekedar pewangi dan minuman saja? Kopi apakah bisa dibuat minyak kopi, sabun kopi, dan parfum kopi, dan cara buatnya itu gimana? Oke. Berarti ini kita bicara kopi yang punya nilai tambah ya, seperti itu ya. Kalau misalnya tadi mungkin saya tambahkan kayak untuk ampas kopi untuk briket, untuk bahan bakar seperti itu. Jadi ampas kopi yang banyak dikumpulin, kemudian dikeringkan, dicetak kotak-kotak, kemudian menjadi briket kayak batu bara. Seperti itu. Prosesnya seperti itu. Jadi kalau untuk sabun juga ditambah kimia lain ya, seperti ini nih. Yang tadi ya. Nah, seperti ini, briket ampas kopi, masker kecantikan ya. Nah, ini biasanya dari coffee roaster itu banyak menghasilkan banyak biji kopi yang sortasi, yang masih mengandung antioksidan. Nah, itu sebagai dasar untuk membuat obat. Saya ada pengalaman, pernah saya kan buka jasa roasting juga, dan pelanggan saya yang merosting itu punya request. Maksudnya dia mintanya itu suhunya nggak sampai crack. Artinya kopinya masih mentah. Untuk apa? Ternyata dia untuk obat dan dikirim ke Singapura katanya. Ya, jadi memang ada manfaatnya tadi untuk selain untuk diminum untuk obat. Jadi ya mungkin di laboratorium di Singapura entah ditambah apa segala macam menjadi obat. Seperti itu. Kira-kira segitu ya. Ada yang tanya lagi ya, Bang Yohan? Silakan Bang Yohan. Baik. Siap. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya. Enggak apa-apa. Silakan. Saya mengenal satu yang paling prinsip dari manual brew kayak V60. Itu paling sering saya tahu. Tapi saya ingin bertanya, kira-kira ada berapa jenis atau berapa cara pengelolaan kopi dengan cara manual brewing? Oke. Ada berapa jenis? Saya ingat kalau tidak salah ada yang Vietnam Brew, ada V60, tapi ada beberapa lagi yang pernah dikelola juga pakai es. Tapi saya tidak tahu itu apa. Makanya saya ingin bertanya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Johan. Oke. Kalau secara prinsipnya untuk manual brew itu adalah menyeduh kopi tanpa listrik.
menggunakan alat tanpa listrik ya. Yang pertama, yang kedua, ada beberapa jenis manual brew. Manual brew itu tergantung dari metodenya ya. Ada namanya metode pour over. Pour over itu menyiram. Nah, ini dia. Contohnya apa? V60 ya. Pour over itu menyiram dari atas sampai bawah. Ada alat namanya dripper, kemudian ini namanya server ya. Kemudian ini ada namanya paper filter ya. Kemudian kopi yang sedang dilakukan Bang Rizal ini di pour over itu menghasilkan kopi namanya V60. V60 itu artinya apa? 60 derajat dari sini. Sudutnya 60 derajat. Itu salah satunya. Ada lagi, ada namanya Chemex ya. Ada namanya origami. Tapi prinsipnya adalah pour over. Ya. Yang kedua, ada metode namanya immersion atau perendaman. Tadi yang dilakukan oleh Bang Rahman tadi perendaman. Contohnya apa? Ini saya bawa alatnya. Apa? Ada yang tahu ini apa? Perendaman, immersion. Itu manual juga. French press. Jadi kopi dimasukkan. Nanti dicoba ya Rizal ya. Pakai ini. French kopi bubuk dimasukkan di sini, dikasih air panas, ditunggu 4 menit, kemudian ditekan. Udah jadi kopi. Sisa ampasnya ada di bawah. Itu French press. Kemudian yang ketiga metodenya adalah perkolasi atau vakum ya. Apa contohnya? Namanya yang kita lihat itu mocha pot. Pernah lihat tahu nggak mocha pot? Mocha pot itu yang di kompor ya, itu nanti keluar ya. Nah itu mocha pot, itu menghasilkan espresso sebenarnya mocha pot. Nah kurang lebihnya seperti itu manual brew untuk filter base. Kira-kira gitu Bang Yohan, ada pertanyaan atau cukup atau kurang jelas? Fit nanti maksudnya pour over. Itu bisa gabungan pour over dan immersion, tapi lebih ke pour over karena pour over kan menyiram kan. Gravitasi. Kalau dia menggunakan gravitasi pengaliran air itu namanya pour over. Itu sama. Kalau perendaman direndam ya kayak itu tadi kopi tubruk itu perendaman. Kopi tubruk ini French press itu perendaman gitu. Kalau vakum atau perkolasi dari alatnya namanya mocha pot. Itu populer di Italia ya, itu tradisionalnya meminum kopi Italia. Ada pertanyaan lagi atau mungkin cukup? Agak aneh. Tentang kotoran yang dijadikan kopi luwak kopi. Nah ini sangat terkenal di Indonesia, tapi itu kotoran binatang lalu dijadikan kopi. Nah boleh Bapak bagikan sedikit bagaimana? Saya juga cukup tricky dengan ini Pak. Terima kasih. Tapi itu sangat digemari sekali kalau saya tidak salah. Terima kasih. Ya betul sekali Bang Yohan. Jadi kopi luwak itu kopi yang biji kopi cherry yang dimakan oleh luwak, kemudian di dalam perutnya itu difermentasi alami di dalam pencernaan luwak, kemudian pada saat pupnya itu diambil cherry-nya yang tadi sisa dari yang dimakan ya, kemudian baru diproses menjadi green bean. Nah prosesnya itu sebenarnya itu kan kulitnya itu nggak sampai, kulit arinya itu nggak sampai lepas, dia masih harus dijemur lagi, dicuci lagi segala macam, kemudian sama di roasting, kemudian baru dinikmati, disajikan. Nah kelebihannya apa? Biasanya kopi luwak itu lebih soft, lebih nggak asam, dan itu memang mahal. Dan itu saya pernah roasting kopi luwak itu harganya 1 kilonya 2 juta. Itu benar-benar 2 juta. Karena kita punya petani kopi luwak, tapi biasanya dia penangkaran. Kalau yang di pelanggan saya di mitra saya itu ditangkar. Tapi bukan berarti ditangkar itu menyiksa atau animal abuse ya, atau istilahnya itu bukan. Di situ itu malah kopi luwaknya itu diberikan makanan yang tepat. Jadi kalau yang liar, bedanya apa liar dengan penangkaran? Nah, kalau ada pertanyaan itu,
Kalau yang liar, kopi-kopi luwak itu, si luwak itu memakan, ya, kopi-kopi yang memang secara naluri, luwak itu memakan kopi yang ceri merah, yang manis. Itu secara alamiah, yang liar. Tapi bisa jadi kan, ada yang hijau, ada yang ini, atau mungkin campur Arabica sama Robusta. Kan perkebunan itu ada Robusta, ada Arabica, dia makan mana aja. Tapi biasanya pupnya di tempat yang sama. Makanya petani-petani luwak, petani kopi yang mengambil kopi luwak itu dia udah tahu tempatnya. Misalnya di sini itu, dia meskipun makannya biasanya karakternya si luwak itu ya pupnya di situ. Baru setelah ketemu dipanen ya, diambilin, kemudian dicuci segala macam. Tapi kendalanya harus tidak boleh lebih dari sehari karena nanti ada jamur segala macam akan merusak rasa segala macam, kena hujan segala macam. Itu yang bagus. Nah, perbedaan yang kedua adalah, atau yang kedua, saya ada gambar cuman nanti di luwak tadi, tapi next inilah. Penangkaran kelebihannya apa? Kalau luwak itu dimakan, diberikan makanan benar-benar yang merah, karena kan kita sebagai petaninya sebagai peternaknya kan, jadi benar-benar itu. Yang kedua, luwak itu makanannya juga tidak sekedar kopi, tidak sekedar ceri, diselingin dengan pepaya, buah-buahan yang lain. Nah, kalau tadi yang dianggap sebagai penyiksaan segala macam, biasanya itu dijejelin, pokoknya supaya produktif, makanya kopi aja. Padahal sebenarnya itu menyiksa, karena luwak itu kan makanan alamnya sebenarnya bukan sekedar kopi, buah-buahan. Jadi si penangkar luwak itu dicampur dengan buah-buahan yang lain. Saya juga udah berkunjung ya di situ, memang bersih malah, bahkan kelihatan wangi lah, bersih lah, pokoknya tempatnya nggak kebayang biasanya. Wah, ini jangan-jangan luwaknya kotoran di mana, enggak. Karena dia punya jadwal kapan pupnya segala macam. Jadi itu lebih diseleksi makanannya seperti apa, dan harganya juga mahal. Itu kelebihannya, betul, dan dikenal di seluruh dunia kopi luwak dari Indonesia. Saya rasa itu ya Bang Yosi. Ada Bang Yohan, maaf. Ada yang lain mungkin? Sisi kanan kayaknya belum ada yang nanya selain Mbak Ta itu. Yang lain? Silakan. Nah, itu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Charles Bronson. Pertanyaan saya itu, saya tertarik untuk buka usaha kopi rumahan, yang mungkin tadi dari Bapak juga seperti itu. Saya minta sarannya, kira-kira alat kopi apa yang saya bisa pakai dan biaya rendah untuk sekelas mahasiswa untuk memulai, gitu Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat pertanyaannya Bang Charles Bronson. Menarik ya. Oke, jadi ada coffee shop owner. Oke, nah ini. Jadi untuk memulai usaha kopi, dan Bang Charles Bronson ingin membukanya di sekitar komplek mahasiswa ya, atau di tempat di kampus seperti itu ya. Oke. Yang pertama, target market Anda harus tentukan. Artinya siapa? Mahasiswa. Mahasiswa berarti secara daya beli dibanding yang umum atau ini kan biasanya lebih rendah, lebih ya. Dan yang ketiga sebenarnya lebih tempat untuk nongkrong atau untuk membuat tugas, nugas segala macam. Jadi disesuaikan seperti itu harganya, kemudian menunya, dan menunya biasanya mereka itu kan, apalagi dari Bang Charles Bronson inginnya yang low cost. Oke. Tadi yang di depan sudah saya ceritakan bahwa saya memulai coffee shop dari garasi rumah, itu pun awalnya dari ini. Ya. Kita menggunakan alat-alat seduh manual, itu di bawah 5 juta sudah bisa memulai usaha. Ya lebih bagus lagi di bawah 10. Kalau toh espresso seperti ini, misalnya. Espresso menggunakan alat manual espresso seperti ini. Ini bisa basicnya espresso itu untuk bisa membuat es kopi susu ya, seperti itu. Bahkan untuk menjadi cafe latte pun juga bisa dengan menggunakan alat ini. Karena yang dihasilkan ini adalah espresso. Espresso itu ibaratnya biangnya kopi, ya, untuk menjadi
turunan menu kopi yang lain, itu espresso. Oke. Nah, kemudian yang kedua filter base. Apa yang saya butuhkan? Tadi server, kemudian namanya kettle, ya. Kalau kettle misalnya yang elektrik terlalu mahal, ya bisa menggunakan pakai kompor. Di tempat saya juga ada kompor itu. Mungkin yang gambar tadi kompor dengan kettle biasa juga cukup memadai, gitu ya. Kemudian filter. Jadi secara cost pun juga nggak terlalu mahal, ya 5 sampai 10 juta. Kemudian tentukan target marketnya, yaitu tadi mahasiswa, kebanyakan minum kopinya mungkin kopi hitam atau pakai gula, seperti itu. Saya rasa itu. Tinggalnya di daerah mana Bang Charles Johnson? Surabaya, oke, Surabaya ya. Di komplek ini apa di kampus? Oh, UNER, oke. Mahasiswa UNER juga? Oke. Ya, seperti itu. Biasanya mereka butuh tempat untuk nongkrong. Dan kalau untuk mahasiswa atau katakanlah anak-anak muda, mungkin kalau di coffee shop itu kan membagi area untuk indoor atau outdoornya berapa persen. Misalnya kalau indoornya yang ada AC, kalau memang nggak harus ada AC ya nggak usah. Biasanya mereka cukup dengan duduk yang bangku biasa seperti itu. Jadi minimalkan dan sesuaikan aja dengan target market itu. Dan biasanya kita akan apa ya, secara alamiah akan mendapatkan kira-kira cocoknya penambahan alat apa gitu. Sorry saya minum. Cukup. Seperti itu ya. Jadi alat-alatnya nggak harus yang bagus dulu. Jadi sambil jalan aja akan ketemu kira-kira kebutuhannya seperti apa. Seperti itu. Jadi nggak harus yang kita belanja banyak dulu gitu. Seperti itu mungkin Bang Charles Brown. Ya gimana? Oke. Kalau franchise memang saya pun sebagai yang ingin sorry. Kalau saya tidak membuka franchise, tapi saya biasa sebagai konsultan. Kalau franchise itu Anda tidak memulai dari nol dan kemudian juga kadang memilih franchise, kadang nggak tepat segala macam. Jadi apalagi teman-teman ini kan anak muda ya yang punya banyak waktu lah ya ibaratnya untuk memulai. Saya rasa lebih baik mulai dulu gitu. Saya rasa itu ya. Jadi nanti kurang lebihnya bisa tanya, bisa apa segala macam sambil berproses. Gitu. Akan ketahuan mana yang sesuai. Oke. Kita lanjut aja ya, mungkin Bang Charles ya. Oke. Nah, ini tadi konsultan ya, ini saya juga mulai membuka pelatihan, memberikan pelatihan di kantor-kantor untuk yang ini waktu itu di PLN ya, kalau nggak salah ya PLN. Kemudian untuk masa pensiunan ya. Ya ini seperti ini konsultan untuk di petani, roastery ataupun juga sebagai trainer untuk membuat sertifikasi seperti itu. Oke, coffee shop owner saya rasa tadi udah banyak dibahas ya. Kemudian, nah ini influencer kopi. Jarang juga ini sebenarnya teman-teman ini bisa jadi influencer sekaligus mengenalkan produk kopi Papua. Ya, influencer kopi itu seperti apa sih? Influencer kopi itu saya pun ya sebagai roaster, sebagai pemilik usaha kedai kopi, ibaratnya pun kayak influencer. Influencer itu misalnya membuat konten edukatif, mereview kopi dan tempatnya, alatnya segala macam. Nih contohnya nih di Instagram saya ada alat grinder, saya review, saya sampaikan, kita bagi. Kemudian kita di TikTok saya membagi membuat mengetes air TDS-nya, ya TDS-nya tuh total dissolve ininya solid dari air tuh yang tepat untuk kopi manual brew itu apa? Kayak misalnya Clio itu bagus, Clio karena nggak banyak mineralnya seperti itu. Ini tuh termasuk influencer, ya. Jadi bikin video, bikin konten seperti itu, ya. Jadi
kolaborasi brand, komunitas atau event. Tujuannya apa? Untuk audiens kita itu terpengaruh dengan gaya hidup ngopi kita atau kemudian kopi yang kita buat. Akhirnya ujungnya apa? Kita menjual kopi. Ya, menjual kopi yang kita, misalnya Bang Rahman ini bisa untuk mengenalkan itu di Instagramnya seperti itu. Membagi. Kemudian dampak influencer apa? Mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan literasi kopi, meningkatkan produksi kopi nasional seperti itu. Oke ya. Nah, ini yang penting nih, misinya apa nih misi kita? Kopi Papua dari bumi Papua ke pasar dunia. Keunggulan kopi Papua itu apa dibandingkan daerah lain? Aroma yang kompleks dan khas seperti coklat, karamel, dan floral. Itu jarang dimiliki oleh origin atau tempat tanam kopi Indonesia yang lain. Karena apa kelebihannya? Karena tinggi. Ya itu sekitar 1.800 sampai 2.000. Yang lainnya di daerah Indonesia, misalnya Jawa Barat itu 1.500, 1.600. Terus pengaruhnya apa di rasa kalau ketinggian? Itu yang terakhir, floral. Floral itu jarang ditemui tasting note kecuali ditanam di tempat yang tinggi. Floral itu kayak ada tasting note-nya kayak bunga. Itu benar-benar begitu. Ada rasa kayak bunganya. Saya pernah ngerasain Panama Geisha yang tinggi. Ya rasanya kayak bunga. Bahkan ada kayak rasanya kayak baunya apa? Notes-nya ya rasa ininya tuh merasa kayak ada bunga sakura seperti itu ada seperti itu. Jadi kelebihannya itu kemudian kualitas organik karena tidak menggunakan pupuk kimia serta didukung lingkungan alam yang subur dan iklim mendukung. Ya. Teksturnya juga ringan, kekentalannya atau bodinya tinggi, keasaman juga rendah, soft dan bisa dinikmati di semua kalangan. Itu kelebihan kopi Papua. Ya. Rasa, aroma, kualitas, ketinggian tanam yang ideal, bodinya, lingkungan tanam yang subur, minat pasar yang luas dan karakteristik varietasnya. Varietas yang banyak di Oksibil itu namanya tipika. Tipika itu adalah varietas paling tua. Itu ada di sana. Ya. Ini kelebihan dari kopi Papua. Jadi sayang teman-teman kalau seandainya memang bergerak di kopi, tertarik, ya unggulkanlah kopi yang dari Papua. Gitu. Banyak teman-teman di Jakarta pun juga senang kalau ada kopi Papua. Seperti itu ya. Nah, ini ada kelebihan lagi nih kopi Pak Wamena ya. Ada kopi Monami. Ini kelebihannya seperti ini. Aroma bunga dan rempahnya. Ini ketinggiannya 2000 ya. Nah, waktu itu makanya saya pasang tuh itu pelaku kopi Papua itu. Itu tempat saya itu. Main ke tempat saya juga. Ya. Kopi Amungmi itu biasanya di Freeport ya, kalau nggak salah itu dia suka jadi produk kopinya Freeport. Kopi Baliem juga ya. Faktor yang mempengaruhi kualitas kopi Papua tadi, ketinggian. Kopi ditanam di daerah yang lebih tinggi dibanding daerah lain, kualitasnya menjadi lebih baik. Proses panennya, biji kopi dipanen secara manual serta diproses secara manual oleh petani tradisional. Oke, saya pingin ini kelebihannya. Kita honestly kira-kira kekurangannya apa? Tahu nggak kopi Papua? Kita nggak fair kalau ngomongin keunggulan. Tapi nggak saya tulis di sini. Apa kira-kira? Ada? Oh ya, tunggu. Kekurangannya biar ini. Kalau menurut saya kekurangan kopi yang dari Papua khususnya dari Wamena itu bukan masalah kopinya itu sendiri, tapi ini mengenai terkait dengan cost atau harga operasional dari sana untuk disebarkan khususnya di Indonesia saja itu banyak kendala terkait dengan tingginya harga untuk mendistribusikan kopi itu ke arah ibu kota Jakarta lah contohnya seperti itu. Mungkin kekurangan dari kopi-kopi di Papua itu banyak, tapi ya mau kirim harga mahal. Harga pengirimannya saja mahal, bisa hampir sama dengan harga pengiriman harga kopi bisa sama dengan harga pengiriman kalau dihitung per gram atau per kilo seperti itu.
Mungkin dari saya itu sisi kekurangannya di situ. Baik, itu aja ya. Oke, terima kasih. Betul sekali. Jadi distribusi cost-nya cukup tinggi. Jangankan kopi, manusia berpindah ke sana aja tiketnya juga mahal, gitu kan ya? Setuju. Ada pandangan lain nggak? Saya setuju, sepakat dengan Pres. Yang kedua. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Gembo, asal dari Kabupaten Tolikara. Di sini saya bersifat bertanya kepada Bapak. Sekian banyak masyarakat Indonesia lebih suka kopi kapal api. Dan kopi yang kami bisa lihat di depan kami sekarang lebih berbaris pada kalangan pejabat, lebih suka masyarakat timur, khususnya kami di Papua, entah itu di pesisir dan pantai, lebih memiliki rasa kopi yang nikmat adalah kopi kapal api. Dibandingkan Papua memiliki kopi, tetapi diimpor ke Jakarta. Sebaliknya kopi dari Jakarta diimpor ke Papua. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa masyarakat itu lebih memilih kopi kapal api daripada kopi yang ada di depan kita sekarang? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus. Tolong tepuk tangan. Pertanyaannya adalah kenapa masyarakat Indonesia pada umumnya lebih menyukai kopi saset atau tadi menyebut merek kopi kapal api ya, dibanding kopi yang seperti ini atau yang menyebutnya kopi takwir atau gelombang ketiga, atau kopi yang murni, atau kopi yang relatif lebih sehat ya. Pertanyaannya itu ya. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan sejarah ya, artinya sebenarnya tahun kopi masuk Indonesia itu tahun berapa? 1696 pada masa kolonial Belanda, dibawa oleh Belanda dari Yaman ya, masuk ke Indonesia, kemudian ditanam di Parahyangan, makanya di Bandung banyak tuh ya Arabica. Saya sini ada materi itu tapi saya hafal jadi daripada muka-muka dari Parahyangan kemudian ditanam. Cukup bagus, di dunia itu terkenal kopi Indonesia ya. Kemudian kopi Indonesia itu diekspor oleh Belanda ya, bukan kita ya, jadi number one kopi di dunia ya. Kemudian tiba-tiba tahun sekitar 18-an itu mulai ada penyakit karat daun ya, sehingga kopi Arabica yang rentan terhadap penyakit itu musnah, habis ya. Digantilah kopi Robusta ya. Kopi Robusta itu lebih relatif tahan pada penyakit. Ditanamlah di daerah Jawa Timur, di daerah berbagai daerah, karena dia ditanam di daerah yang datar pun juga bisa tumbuh. Tapi kalau Arabica harus di tempat yang tinggi. Oke. Mulai meningkat segala macam. Nah, yang saya sampaikan adalah sebenarnya bukan kapannya, bukan ininya, tapi adalah perilaku atau katakanlah gaya hidup petani atau masyarakat Indonesia pada saat itu yang tidak minum kopi yang menjadi andalan kita, tapi hanya mereka menyebutnya kalau zaman dulu namanya kopi jagung segala macam ya, yang diminum malah seperti itu. Karena apa? Memang oleh penjajah dalam hal ini Belanda pada saat itu memang kita dihalangi untuk seperti itu. Jadi ibaratnya kopinya kita hanya diperas, ada Robusta, kalau Jepang Robusta ya, ada kerja paksa segala macam untuk diekspor, dikeluarin. Di Padang ada sejarah namanya kopi daun. Jadi ya itu masyarakat setempat itu daunnya, tanaman kopinya yang dimakan. Kopinya diambil Belanda, diekspor. Jadi kadang jadi sejarah gitu ya, maksudnya wah kopi daunnya padahal itu bukan kopi, begitu menyedihkan sekali gitu. Ya. Kemudian dicampur sama itu segala macam. Nah, itu menjadi salah satu dasar saya memulai bisnis kopi itu, mungkin kurang lebihnya juga itu. Jadi saya itu merasa kayak nggak terima gitu. Jadi nggak terima dalam artian kita penghasil kopi,
kita kaya akan kopi, kita memiliki sumber daya alamnya, tenaganya segala macam, kok enak aja orang luar dapat kopi enak. Seperti itu tadi mungkin kan Bang siapa maaf? Bang Gimbong tadi yang kita hanya minum sasetan sementara orang lain atau ini bisa minum kopi yang enak atau belum banyak dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Jadi salah satu pemicu saya untuk ingin di dunia kopi ya salah satunya itu enak aja nih kok orang luar minum kopi sampai terkenal kan namanya Java Coffee kalau di luar taunya Java lah ya orang luar ya orang Eropa yang mereka Java Coffee ini sebenarnya kopi Gayo, kopi Aceh, kopi Papua, kopi mana gitu. Jadi begitu terkenalnya mereka menghargai kopi, kita orang Indonesia sendiri nggak menghargai kopi. Menghargainya kopi apa? Yang menikmati kopi yang memang murni. Ya. Jadi itu menurut sejarah tadi bukan dari itunya tapi perilakunya sehingga nah sampai hari ini pun tadi sempat saya ngobrol-ngobrol yang namanya petani pun sampai hari ini ada juga yang minum kopinya justru saset. Petani kopi. Ada kenyataan seperti itu. Ya, karena ya mulai sekarang edukasi, kita memberikan segala macam ya mungkin pengetahuannya atau segala macamnya kurang begitu banyak. Jadi kopi-kopi seperti ini malah dijadikan petani kopi malah minum kopi saset seperti itu. Yang kedua, selain itu tadi sejarah, perilaku segala macam, yang kedua adalah karena sudah mengakar dari dulu sampai hari ini, bahkan saya sendiri mungkin tadi saya sampaikan saya mengenal kopi pun 2014, termasuk telat, betul nggak? Tapi bagi industri kopi yang kekinian seperti ini, saya termasuk lama. Kadang saya ada teman-teman yang, wah udah lama ya, dari 2014. Maksudnya kopi yang seperti ini. Jadi kalau kopi saset, kopi itu udah zaman bapak saya dulu waktu ngopi saya masih kecil, kopi tubruk yang dari jagung juga saya minum. Artinya zaman dulu memang zaman orang tua kita ya kopinya kopi saset, kopi jagung dicampur segala macam. Yang kedua tadi adalah ibaratnya apa ya? Karena udah mengakar jadi selera kita gitu. Jadi kalau kualitas atau segala macamnya masih kita bisa upgrade, bisa kita tingkatkan, bisa kita berikan pengetahuan atau bisa dipahami, ya. Tapi kalau selera kan susah, betul nggak? Kita sudah terbiasa ini, gitu susah nggak mengubah habit? Itu yang kedua. Kenapa tadi pertanyaannya kok banyakkan minum kopi saset ketimbang kopi ini? Yang ketiga, mungkin banyak yang teman-teman bilang ini masih pertanyaannya. Ah, ini kan mahal. Ayo kita hitung-hitungan kalau mahal. Hitung-hitungan mahal dibanding kopi saset misalnya. Saya pernah menghitung, saya pernah menyampaikan bahwa oke, kalau kopi saset mungkin 5.000, 2.000, 1 itu ya. Buka atau segala macam. Kopi robusta. Biasanya kan kopi saset teman-teman atau orang umum itu kan tadi yang memang 80% penduduk Indonesia itu minum kopinya benar tadi, kopi saset gitu ya. Katakan yang 80% itu kita ubah minum kopi robusta, harganya berapa? Saya pernah hitung misalnya 100.000, terus kemudian di roasting, kemudian dikasih gula segala macam, ujung-ujungnya sebulan itu sama dengan kopi saset yang dia minum. Artinya apa? Sebenarnya sama aja kalau soal biaya. Ya kita jangan ngomong kopi star, ya itulah ya. Jangan ngomong itu ya harganya mahal. Ya, kopi yang basic aja. Kalau bandingin saset ya bandinginnya ya kopi murni dong. Ya, misalnya kita menyeduh 10 gram, paling hitung-hitungannya berapa ribuan. Kalau robusta, gula berapa? Sama. Kita belinya langsung sekilo habis sebulan. Sama. Nah, mengubah pola atau perilaku itu kan nggak gampang, ya kan? Tapi kalau ngomongin yang tadi ini jenis kopi segala macam bisa. Tapi kalau suruh mindahin rasa selera orang nggak gampang. Itu 3 hal itu penyebabnya kenapa kita masih minum 80% penduduk Indonesia masih minum. Jangankan di Papua, nggak usah di Papua, di sini juga banyak minum kopi saset. Gitu. Jadi mungkin analoginya tadi Bang itu kopi yang dari Jakarta dikirim ke sana, sementara kita orang Papua punya banyak kopi kok nggak minum itu. Jangankan di sana, di sini juga masih banyak 80% peminum kopi saset. Nah, mungkin tapi sebenarnya nggak kalau tadi udah nyebut merek kapal api. Sebenarnya kalau kopi yang katakanlah kapal api yang tanpa gula itu masih kopi murni sebenarnya. Cuman memang grade-nya
atau kualitasnya yang rendah. Jadi grade yang murah, yang rendah, yang pixel, yang banyak cacatnya segala macam. Tapi kopi ya kopi. Gitu. Kan grade ada tadi saya bilang 1 sampai 6. Mungkin gitu grade komersil seperti itu. Kecuali kopi-kopi yang ya saya sebut nama lagi deh, kayak white coffee yang segala macam, yang chemical, ada kimiawinya segala macam. Itu kan udah bukan kopi, ya, ada banyak campuran kimia yang lain gitu. Kalau masih kopi bener kopi bubuk tanpa gula masih oke lah. Itu saya rasa ya, mungkin ada yang perlu tanya lagi. Udah cukup puas? Oke. Ada pertanyaan lagi, Bang? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elharisto, biasa dipanggil Risto. Tadi saya sudah mendengarkan pertanyaan dari dua teman yang sudah disampaikan, dan Bapak juga sudah memberikan jawaban cukup kompleks dan komprehensif. Di sini saya ingin agar Bapak memberikan tips kepada kami semua. Kebetulan izin berdiri. Kebetulan keluarga di sini, teman-teman di sini tanah besar, jadi Bapak kasih tips kepada kami semua keluarga di sini, bagaimana siapa tahu di kemudian hari mereka balik ke Papua, teman-teman yang lainnya sekitar 40 orang atau hampir 40 orang ini, mereka bisa menjadi petani kopi. Jadi yang saya minta tips dari Bapak itu, tolong Bapak sampaikan kepada kami bagaimana cara bila di kemudian hari kami menjadi petani kopi, bagaimana cara kami menentukan pasar yang tepat, pasar untuk kita memperpanjang distribusi, karena memperpanjang rantai pasok maupun rantai distribusi. Itu yang ingin saya tanyakan terkait tips dari Bapak. Terus yang berikutnya, bagaimana tips dari Bapak dalam tadi sempat Bapak singgung terkait membangun kemitraan. Nah, saya pikir semua problematika yang tadi sudah disampaikan dalam diskusi pada hari ini itu tantangannya salah satunya adalah bagaimana membangun kemitraan. Karena selama ini program peningkatan UMKM yang selalu dikerjakan di Papua itu masih terbatas sosialisasi, dan sosialisasi itu sepertinya membuat UMKM di Papua itu tergolongannya kredit. Maksud saya, karena sebatas sosialisasi tanpa ada implementasi konkret, ya mau diversifikasi produk dari kopi, gak bisa. Kopi ya palingan hanya orang-orang tertentu yang punya akses tertentu yang bisa mendapatkan akses modal dan punya kedekatan tertentu. Justru itu saya ingin Bapak memberikan tips supaya besok-besok 15 tahun ke depan kita orang kita jual itu tanah dulu kita pakai usaha kopi saja. Begitu. Terima kasih. Baik, Bang Kristo, pertanyaannya berat banget ya. Saya akan jawab sebisa yang saya jawab. Ya, yang kalau memang bukan dari pengetahuan atau kapasitas saya mungkin belum bisa kita jawab. Tapi bagus pertanyaannya dan saya usahakan untuk menjawab. Ini saya sampaikan sebenarnya terkait tadi dengan sebelum saya menjawab kekurangan dari tadi kan keunggulan kopi Papua. Sebenarnya yang saya jawab tadi tadi jawabannya adalah distribusi cost yang tinggi, ya. Kemudian yang kedua ini kelemahan atau yang perlu diimprove dari Papua adalah jenis pertaniannya atau perkebunannya itu masih hutan. Artinya kopi itu sebenarnya mungkin agak banyak yang saya cerita dulu nanti sedikit. Kopi itu bukan tanaman endemik Indonesia. Kopi itu aslinya dari Ethiopia, Afrika, ya pokoknya dalam caranya sampai ke Indonesia lah, terus tersebar ke Banda segala macam. Artinya bukan tanaman endemik, bukan tanaman asli Indonesia, ya dibawa ke Papua oleh misionaris segala macam gitu ya. Betul ya. Nah, kelemahannya di Papua itu sebelum saya ke jawab itu adalah yang perlu diimprove adalah
kopi Papua itu masih tidak dibudidayakan atau tidak ditanam seperti layaknya pertanian, tapi di hutan. Ya memang saya belum pernah ke sana, tapi beberapa teman saya kan juga orang Papua juga ya. Jadi kalau kita mengambil kopi harus ke hutan atau katakanlah apa namanya? Ya yang ya apa? Lahan khusus untuk tanaman kopi. Ya bukan pertanian atau bukan kopi kan, jadi kayak di hutan diambil, kemudian dari hutan dipanen sendiri, kemudian pertanyaannya Pak, ada nggak budidayanya, permajaannya, segala macam. Nah ini tantangan ya, kita akan dari ini keunggulan pasti, tapi kita coba karena dalam ini kita diskusi supaya kita meningkatkan kopi Papua yang sudah dikenal. Itu tadi kecenderungannya masih bukan dibudidayakan seperti layaknya perkebunan atau pertanian. Ya, which is itu adalah harus ada turut campur dari tenaga manusia kan dalam ini kan. Nah, mungkin perlu diketahui juga di Indonesia itu pun sebenarnya produktivitas perkebunan kopi, hasil kopi itu dihasilkan dari 3 besar. Hanya tiga ini. Jadi yang terbesar adalah perkebunan kopi yang dimiliki oleh rakyat. Yang kedua pemerintah, yang ketiga baru swasta. Tapi 80% itu rakyat. Artinya apa? Tradisional. Perlu sentuhan dari pemerintah lah segala macam. Ya, oke. Tadi seperti tadi kata. Nah, tantangannya pun cukup besar. Artinya kita harus. Saya punya teman mungkin itu juga diundang ke sana untuk memberikan sosialisasi. Mungkin implementatif memang sudah ditanam segala macam, di pembenihan segala macam. Saya kurang tahu sampai hari ini apakah berlanjut apa enggak, saya kurang tahu. Tapi kan butuh waktu 5 tahun ya seperti itu ya. Artinya memang Papua yang perlu dikembangkan adalah perkebunan kopi yang memang secara industrial itu bisa menghasilkan produktivitas kopi yang lebih konsisten secara kuantitas maupun kualitas, hasilnya juga meningkat. Dan itu harus turut campur dari petani. Itu. Nah, kalau untuk tips atau katakanlah bagaimana mengenalkan kopi ini mungkin ke dunia lah, kita bicaranya yang tinggi aja sekalian. Ya memang mau nggak mau kita harus banyak mengenalkannya dengan media yang kita punya. Misalnya dengan, kalau saya pribadi sebagai orang yang memang roster atau ya dengan Instagram dengan segala macam, atau dengan bergabung dengan komunitas. Komunitas itu membantu juga untuk bisa menjadi perantara ke buyer, ke pembeli, kemudian juga menambah pengetahuan, menambah jaringan, koneksi, networking seperti itu, komunitas kopi. Nah, mungkin istilahnya secara hulu itu yang banyak perlu kita perbaiki dari sisi itu saya rasa. Mungkin ada kurang jelas, mungkin ada pertanyaan lain. Cukup jelas. Cuman yang berikutnya terkait membangun kemitraan antara petani tradisional dengan pelaku usaha. Misalnya petani tradisional kopi di Papua, bagaimana mereka, apa tips dari Bapak supaya mereka itu tips dari Bapak yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi satu insight buat kami ketika kami pulang ke Papua. Nanti bisa kami juga, misalnya di tempat kami ada petani kopi, Bapak sampaikan tipsnya, kami pulang kalau misalnya kami ketemu sama mereka, tips yang Bapak kasih hari ini kami sampaikan ke mereka supaya mereka juga bisa mampu untuk menjalin kemitraan berbisnis yang strategis dengan pelaku usaha, terutama yang dari Pulau Jawa di luar Papua. Karena itu yang membuat rata-rata di Papua termasuk kesulitan untuk mendistribusikan produk hasil produksinya, mulai dari pertanian apapun, termasuk salah satunya kopi. Mau keluar itu kesulitan karena terkait tidak adanya investor dan belum adanya kerjasama yang terstruktur. Itu yang kami minta. Saya ingin mendengar tips dari Bapak. Kalau untuk meningkatkan jalur atau katakanlah market ya, itu kalau boleh saya sarankan dan biasa dilakukan adalah petani itu membentuk kelompok tani atau poktan atau gapoktan, gabungan kelompok tani.
Yang kedua bisa dalam bentuk apa? Koperasi. Di rekan saya di sana ada namanya KOPA, KOPPA. Itu Koperasi Petani Papua. Nah, dari organisasi semacam koperasi Gapotan itu memudahkan jalur untuk distribusinya. Artinya buyer itu biasanya cukup tidak perlu harus sampai ke kebun, cukup dengan Poktan sudah bisa menyepakati harga segala macam, distribusinya diatur segala macam. Jadi membantu untuk bisa mendistribusikan hasil kopi dari para petani. Kalau saran saya tadi itu membuat Poktan, kelompok tani di sekitar aja, kemudian koperasi, ya kan di desa itu ada namanya badan apa namanya BUMDes seperti itu. Saya pernah datang ke Jogja ya, itu BUMDes, itu ya dikumpul sama Poktan ya kita. Sejarahnya sama, meskipun di Jogja dulunya kopi, terus sekarang dialihfungsikan karena tidak menghasilkan diganti tanaman lain seperti itu. Jangankan di Papua, di Jogja pun juga ada kayak gitu. Jadi artinya sekarang mulai digiatkan untuk tanaman kopi. Karena uniknya kopi itu adalah tanaman yang tidak langsung bisa dijual. Apa tadi kan ada processing, ada penyimpanan segala macam. Petani biasanya beralih karena apa? Karena dia ingin cepat hasilnya. Misalnya diganti dengan durian, rambutan, tumbuhan-tumbuhan hasil tani yang langsung bisa dijual. Kalau rambutan kan langsung durian misalnya kan hasilnya langsung dijual, nggak perlu difermentasi, dijemur segala macam. Jadi memang kalau kopi itu uniquely-nya memang harus ada proses. Tapi kalau boleh saya sarankan tadi perlunya adanya kelompok tani, kembali lagi ya, koperasi. Jadi secara organisasi badan itu akan membantu para petani untuk bisa menyalurkan hasil buminya ke koperasi. Dari koperasi bisa baru diserap oleh asap. Saya rasa itu ya mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Udah mulai ngatur lagi apa mau nih ada lagi nih? Pertanyaannya apa lagi ya? Bagaimana Bang Nando? Oh ya, saya nggak apa-apa aku ini. Nggak apa-apa. Udah selesai. Cek. Mungkin saya bukan pertanyaan tapi bisa dikatakan saja. Pertanyaan dari Bung berdua tadi itu sangat bagus sekali. Nah, tantangan sekarang untuk kita yang mahasiswa katanya agen of change atau agen perubahan. Begini kawan-kawan, kita harus berpikir untuk mensejahterakan rakyat kecil itu memang sangat penting. Apalagi kita orang Papua. Saya sepakat tadi dengan statement untuk stop jual tanah. Itu memang betul. Bagaimana kita memberdayakan petani kopi, karena di Papua itu banyak sekali kopi-kopi, kebun kopi. Contohnya di Serui dan juga di beberapa daerah yang lain itu ada. Nah, bagaimana kita membangun networking atau jaringan di sini, terus kita ke sana. Kita sebagai leader, pemimpin, kita sebagai agen perubahan di sana. Dalam artian mungkin melalui kita, ilmu yang kita dapat ketika kita balik ke tempat kita masing-masing, ada petani kopi dan lain-lain, kita harus membantu mereka, berusaha mereka. Sekarang program pemerintah sangat banyak yang bisa kita memanfaatkan. Selain dari BUMDes, itu ada Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini kita bisa memanfaatkan untuk mendorong produksi-produksi lokal. Bukan hanya di sisi kopi saja, di sisi-sisi yang lain juga kita bisa usahakan dan membantu mereka. Bukan hanya kopi, pisang juga kita bisa membantu masyarakat kecil untuk membuat satu produk yang bisa dikirim keluar. Terus mungkin yang kemarin dari Kepulauan ada minyak kelapa, itu juga bisa. Kita bisa. Yang penting sekarang bagaimana kita mendapat informasi di sini dan kita berikan edukasi ke sana dan juga kita sebagai pelaku perubahan untuk Papua. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Bagus Bang Nando. Teman-teman tetap semangat ya. Jadi memang tantangannya cukup besar, tapi apa yang disampaikan Bang Nando itu menggambarkan menjadi tantangan dan sekaligus sebagai semangat kita untuk bisa memberdayakan potensi daerah kita yang daerah Papua yang sangat tinggi ya. Jadi terima kasih Bang Nando. Mati ya Mas ya. Oh. Jadi kita sebagai agent of change ya, ini memang harus memiliki semangat ya seperti yang disampaikan Bang Nando seperti itu.
Memang kalau dibilang tantangannya banyak, iya. Tapi kita ingin ada perubahan. Jadi perubahan dimulai dari mana? Dari kita, kemudian dari hal yang terkecil, kemudian dari hal yang bisa kita lakukan, ya. Sama dalam konteks saya mulai berusaha pun juga dulunya mungkin dari rumah dan kemudian sekarang kita udah berpikir ke ekspor, trading segala macam, itu juga melalui proses. Artinya nggak semuanya itu didapatkan secara instan, kemudian segala sesuatu dimudahkan di awal. Jadi itu tantangannya. Karena begitu kita jalan, biasanya ada solusi-solusi yang justru karena kita sudah memulai. Seperti itu. Ya, itu memang harus menjadi apa? Di society kita harus bisa mengembangkan potensi diri kita. Saya rasa itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Yes, silakan Mas Charles Person. Ingin bertanya lagi Pak, saya melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya Pak. Yang tadi saya bilang saya sangat tertarik, mungkin saya pulang dari sini saya akan memulai. Jadi kira-kira saya butuh konsultasi ke Bapak, kira-kira saya harus hubungi Bapak lewat mana. Terus pertanyaan berikut, apakah itu gratis atau berbayar? Kira-kira ada Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Charles Bronson. Ini ada kartu nama saya, bisa dibagi kalau memang mau butuh kontak saya, ya. Itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua bisa dikontak di mana? Di Instagram saya bisa diketik Arbrew Coffee atau di Google profile bisnis saya Arbrew Coffee Roastery. Kemudian kita nggak usah berpikir dibayar apa nggak dibayarnya. Kalau seandainya saya diundang ke sana, saya siap hadir. Bisa dikontak aja dulu, kita bisa bicarakan. Kalau masih di Jakarta bisa main ke tempat saya, kita bisa diskusi. Saya juga ada beberapa teman di Papua juga, ya, yang bergerak di bidang kopi juga. Mungkin di Sorong namanya Black Coffee. Satu lagi yaitu tadi Kopa. Jadi mungkin jika seandainya memang dibutuhkan katakanlah pendampingan atau konsultasi, insya Allah kita siap. Dan kita jangan berpikir biaya dulu, yang penting kita diundang apa enggak ke sana. Gitu ya Bang Charles Bronson ya. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk pengembangan kopi Papua. Oke, amin amin. Ada lagi pertanyaannya? Saya sudah diingatkan sebentar lagi mau. Ya, silakan. Gak apa-apa, ini dulu aja, gak apa-apa ini. Silakan. Kan ini kopi dari Papua ya. Terus tadi saya lihat di situ ada kopi Amume dari Timika. Kebetulan saya dari Timika. Yang saya biasa lihat di Timika tuh dari Wanal Cafe. Itu kira-kira dia masuk kerjasama dengan kopinya Bapak sehingga muncul kopi Papua atau memang itu murni dari Wamena? Oke. Kalau kopi Wamena itu jangan salah ya, banyak banget didistribusikan di Jakarta sudah ada. Cukup dengan apa? Buka Tokopedia. Itu banyak. Artinya memudahkan kita untuk mencari kopi-kopi Papua itu dengan Tokopedia itu sudah ada. Jadi dia asli dari Wamena. Memang kopi itu memang dihasilkan dari Wamena dan beberapa penjual itu sudah langsung ambil dari Papua. Kalau soal kerjasama memang tidak secara spesifik kayak kerjasama dengan kopi apa tadi? Wana Cafe. Nah, karena mungkin beda identitasnya, mungkin beda ini ya komunitasnya seperti itu. Nah, yang kedua menarik lagi sebenarnya kita untuk memulai juga itu dengan mudahnya dengan Tokopedia pun dibanding dengan orang luar negeri yang susah banget mendapatkan kopi. Kita orang Indonesia itu sebenarnya tinggal duduk buka Tokopedia dapat kopi yang enak. Kalau orang luar mesti harus ekspor, impor segala macam. Itu tadi balik lagi ke semangat kita. Kita itu punya kopi yang enak, tapi mudah sebenarnya mendapatkannya. Kopi Papua di sini aja juga udah banyak. Artinya kita memudahkan mengkonsumsi kopi yang jauh dari Papua di sini lebih dengan mudah. Jadi itu mungkin Bang. Ada pertanyaan lagi? Ya, makasih. Mungkin penutupan apa ya ini ya? Ini tinggal dua nih Papua dengan Liberica ada pertanyaannya.
Ada ide pertanyaan apa ya? Oke, sebutkan pertanyaan ya, aku nanti dapat tadi ya. Dua daerah di Indonesia penghasil kopi. Ini yang jalan belum. Dua daerah. Ini tidak benar juga, coba. Ya, berarti jangan disebut Toraja. Jadi begini, Bapak jawab memang salah terus fokus sekali. Satu Wamena itu tempat saya. Satu Wamena. Yang kedua Timika yang tadi sebut yang musuh. Terima kasih. Oh ya, kasih. Bagus. Kopi Papua. Dapat. Oke. Baik. Kopi Papua tidak Timika dengan Wamena. Ya, itu dia. Terus kalau untuk lokasi saya koreksi. Ini kalau kawasan Amume itu oh iya, nama maksudnya distrik. Oh, suku ya, bukan daerah ya. Kalau Mimika itu kabupatennya. Oke, I see. Terima kasih koreksinya. Nah, minta maaf saya koreksi. Iya, makasih. Saya ada sana. Oke. Pertanyaan kedua, Asia setelah Indonesia, sebelum Indonesia ranking peringkat 3 penghasil kopi itu siapa? Negara mana? Indonesia. Selain Indonesia kan peringkat 4 tadi ya. Udah kejawab tadi, sudah saya kasih ya 4 ya. Peringkat 4 ya. Wih. Dapat Liberica. Betul sekali Bang Charles Bronson. Nggak percuma banyak bertanya tadi ya Bang ya. Terima kasih Bang Charles Bronson. Oke. Silakan kalau ada yang mau ngopi ya, nanti bisa pesen lah, bilang ngerasain kopinya. Oke, saya udah cukup ya. 10 menit lagi, tadi 10 menit yang lalu. Oke. Baik, saya rasa itu mungkin mungkin ini saya lanjutin dulu sebelum selesai ya, karena saya harus habiskan ini sebelum ini. Nah, semangat wirausaha. Ini kembali lagi tadi, semangat wirausaha itu memang harus kita tanamkan ya, karena kan kita juga tidak bisa dengan mudah, kita bukan apa istilahnya, perintis atau apa ya, bukan pewaris ya, tapi perintis, jadi kita harus mengupayakan. Oke, modal utama dari wirausaha itu selain non fisik, ada non fisik ya. Tentu kalau yang paling kelihatan nggak ada kelihatan mudah tapi susah adalah ya modal non fisik itu tadi. Artinya apa? Mindset tadi yang kita dibicarakan oleh teman-teman semuanya. Kemudian keterampilan dan pengetahuan bisa ditambah dengan seperti ini ya. Paling nggak punya pengetahuan, menambah pengetahuan, niat dan komitmen, kemudian modal sosial. Nah, yang terakhir memang modal fisik, uang tentu ada, waktu dan tenaga. Tapi jangan jadikan itu sebagai kendala untuk memulai. Oke? Nah, kata kuncinya apa? Key takeaway-nya. Mulai saja dulu. Pemuda Papua harus memanfaatkan potensi pertanian lokal daerahnya. Oke? Baik, kita nanti undang, kalau kami kita siap untuk mendampingi teman-teman dari Papua. Saya rasa itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas atensinya.